Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena Engkau berkenan menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil yang istimewa boleh datang menghampiri Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pribadi kami dengan firman Tuhan yang akan menjadi berkat luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami yakin Bapa, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun lewat firman Tuhan itu pula Engkau tuntun setiap keluarga kami menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang indah kami rindukan akan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara kasih tepuk tangan yang meriah di sini. Tuhan yang sungguh mengasihi hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan mengkhotbahkan satu tema yang saya terima dari Bapak Gembala, yaitu kebangkitan Kristus membawa jaminan kemenangan orang percaya atas kuasa iblis. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan bacaan kita. Yang pertama berasal daripada Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang bilang demikian: jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya kepada Dia. Sebab kita masih hidup di dalam dosa, dan kita pasti juga tidak akan dibangkitkan. Saudara, puji Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, yang oleh karena kasih-Nya Dia tunjukkan, Dia berkenan menjelma sebagai manusia, agar supaya Dia juga bisa ikut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Oleh karena Dia punya target utama, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku datang untuk memanggil semua orang yang berdosa. Jadi dikasih oleh Tuhan, manusia tahu bahwa natur hidup asli kita adalah orang yang rentan, orang yang mudah sekali berbuat dosa. Sehingga sejak manusia dihinggapi dengan dosa, dosa itu mengancam, dosa itu mengejar, dosa itu menuntut, sehingga orang yang sadar dirinya berdosa
akan menjadi orang yang ketakutan. Sehingga ketika Adam dan Hawa pun jatuh di dalam dosa, mereka yang biasanya hidup intim dengan alamnya, mendadak Adam dan Hawa menghilang. Namun tidak pernah ada di agama manapun, hanya ada di dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan, Tuhannya orang Kristen yang telah berinisiatif mencari orang yang berdosa. Dan dia mulai bertanya kepada Adam. Bukan dia tidak tahu Adam sedang bersembunyi, tetapi dia ingin pastikan bahwa aku adalah Tuhan yang mengambil satu inisiatif bahwa setiap umatku yang berdosa akan aku cari, untuk aku temukan dan aku selamatkan. Karena itu dia berkata, Adam, Adam, di mana engkau? Nah, saudara, orang yang sedang dihinggapi dengan dosa, Adam langsung berkata, Tuhan, ketika aku mendengar suara langkah kakimu berjalan di tengah-tengah taman, aku bersembunyi Tuhan, oleh karena aku takut. Jangan hati, oleh karena itu, jangan kau hidup di dalam satu perhambaan, yaitu dosa yang tidak pernah engkau tinggalkan. Dosa yang selalu engkau perbuat, selalu kau ulang-ulang. Itu sama dengan dosa yang sedang engkau hidupi. Dan dia akan mendatangkan ancaman yang tidak pernah berhenti di sepanjang hidup. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan datang untuk membebaskan saudara dan saya dari makanan dosa oleh karena kuasa iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jadi mengenal sekarang upah dosa adalah maut. Saudara, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, upah dosa adalah maut. Sebagai orang Kristen, Anda harus kritis. Dosa yang mana? Padahal tidak semua dosa itu mendatangkan maut. Jangan digebiah-gebiah. Saya tidak setuju dengan pengajar pengkhotbah yang selalu bicara dosa di hadapan Tuhan itu sama. No. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Banyak pembicara ngomong dosa itu tidak ada ukurannya, tidak ada besar, tidak ada kecil. Nanti saya tunjukkan ayatnya supaya apa? Saudara pintar. Jangan mudah percaya dengan pembicara siapapun, termasuk saya, sebelum Anda cocokkan dengan isi hati Tuhan, yaitu kitab suci. Saudara, dosa ini mendatangkan upah maut adalah dosa yang terjadi dari Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Jelas dikatakan oleh Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Garis bawahi. Apa dosa yang mendatangkan maut? Apa yang mendatangkan upah dosa dalam maut? Adalah ketika manusia lebih memilih pribadi yang lain, lebih memilih iblis setan untuk dipercayai daripada Tuhan sang penciptanya. Itulah dosa yang menimbulkan maut. Saudara, tentu Anda bertanya dengan lain, ayatnya yang tidak menimbulkan maut yang mana? 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Suami-suami ini bohong sama istri sudah berkali-kali, mau tak mati. Betul? Dosa itu ada ukurannya, besar kecilnya itu ada. Ini dosa yang besar yang diperbuat oleh Adam sehingga muncul ayat, oleh karena kesalahan satu orang maka semua orang ikut salah. Tetapi kalau dosa personal, ya tidak perlu berdampak sak dunia. Saudara, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Garis bawahi. Kalau ada pengkhotbah bilang semua dosa sama, tunjukkan ayatnya ini, biar dia sekolah lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan harus memberikan upah dosa itu maut? Karena yang prinsip di hati Tuhan itu dilanggar oleh Adam dan Hawa. Sehingga 10 perintah Tuhan, perintah yang pertama, yang paling prinsip, jangan ada Allah lain kecuali aku. Nah, dengan Adam dan Hawa lebih percaya kepada iblis itu, telah mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan, sehingga semua umat manusia menjadi memiliki dosa keturunan. Oleh karena kesalahan satu orang, maka semua orang telah bersalah. Tetapi oleh satu kebenaran dari satu orang, yaitu Tuhan Yesus yang disebut sebagai Adam yang kedua, maka semuanya beroleh keselamatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati zaman sekarang. Saya banyak melihat di dalam diskusi umat Kristen lebih banyak membela bukan Alkitab, bukan kitab suci saat diskusi, walaupun ayatnya sudah ditampilkan. Artinya engkau tidak 100% kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang semua isi hatinya dicatat di dalam kitab suci. Banyak orang Kristen yang lebih suka membela pendetanya atau gerejanya. Padahal Ibrani 1
pasal 1 dan 2 berkata demikian. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan, berbicara dengan umat Israel, dengan manusia, dan dibukukan. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia, berarti Allah Guru besar, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus Tuhan, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia berbicara lewat perantaraan anaknya di dalam mana? Di dalam kitab suci. Jangan mudah percaya kalau kau bicara itu ngomong. Tuhan bicara sama saya. Akan bujukin. Tidak banyak pengkhotbah berani ngomong seperti saya belak-belakan begini. Buktinya kan sudah banyak. Saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi COVID-19 seperti badai yang sedang dihadapi. Tambah lockdown. Bujuk kan? Bujuk. Tetapi jemaatnya masih yakin. Pendetanya sakti. Betul. Goblok. Betul. Saya tidak membenci pribadinya, tetapi cara-cara mereka itu yang saya benci. Sebab apa? Engkau tidak dengan jujur menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena ternyata di dalam 1 Korintus, saudara, pasal yang kedua, dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 17, Rasul Paulus pun sudah memperingatkan jauh hari sebelumnya bahwa di zaman dia ada banyak orang yang mengambil keuntungan dari firman Tuhan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Di garis bawahi. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Saudara, hati-hati. Alkitab juga memperingatkan saudara, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau dia menyamar, berarti dia ingin masuk di lingkungan rumah Tuhan. Dia tidak perlu jauh-jauh, dia masuk di sebelah saudara. Sebab dia menyamar. Dia pun juga bisa berkata, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sana. Dia memakai orang-orang tertentu untuk membelokkan ajaran yang murni. Sehingga kita tahu 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 memperingatkan kepada saudara dan saya. 1 Petrus
pasal 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti iblis, setan, selalu menjadi ancaman buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Dia mengelilingi kita, menantikan waktunya Anda terlena, Anda keluar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Yakobus 4 ayat yang ke-7 menasihatkan kepada saudara dan saya, lawan si iblis itu tadi. Lawannya gimana? Bukan dengan fisik, tetapi dengan kesetiaan saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun celakanya ada banyak pemberita firman Tuhan yang dipakai oleh iblis kita tidak memberitakan kebenaran yang murni. Berarti menyadarkan saudara dan saya mengerti akan isi firman Tuhan itu wajib. Jangan cuma datang ke gereja, dengarkan khotbah, bener atau tidak diaminkan. Terus pokoknya apa kata pendeta tak tahu bener. Banyaknya keliru. Saudara harus pintar. Saudara harus mengerti supaya Anda bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus lawan iblis dengan ketaatan di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka iblis itu akan lari daripada kita, sebab ketika kau hidup di dalam kebenaran firman Allah, dijamin kuasa gelap tidak mampu menjamah saudara. Saudara, ada Paskah. Zaman perjanjian lama, Paskah sudah ada. Di mana Anda bisa ketemu? Di Tulah ke-10 yang ditimpakan oleh Tuhan di Mesir. Ketika tiba waktunya, Tuhan akan bawa umat Israel keluar dari Mesir, masuk ke negeri yang dijanjikan. Tuhan bilang sama Musa, siapkan anak domba jantan, sembelih, darahnya kamu oleskan di pintu sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas. Semua rumah di mana orang Israel itu tinggal, supaya ketika aku lewat, demi tanda darah anak domba itu, tidak akan terjadi kemusnahan bagi anak sulung umat Israel. Tetapi semua anak sulung orang Mesir, semua anak hewan sulung orang Mesir itu akan binasa. Saudara, itu Paskah. Paskah kita. Saat anak domba jantan, anak domba Allah yang ilahi itu mempersembahkan dirinya sebagai penebus dosa dunia, yaitu saudara dan saya yang mau menerima dan percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Maka darahnya yang mengalir menjadi tanda di dalam hidup saudara dan saya, sehingga
oleh karena kuasa darahnya kita diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sekarang yang harus kita takuti? Jika Yesus yang adalah Tuhan sudah bangkit, berarti kita yang percaya kepada Dia, kita pun akan menikmati kebangkitan seperti Kristus yang sudah bangkit. Walaupun jujur saya katakan, hampir semua manusia itu takut dengan kematian. Kenapa orang mati takut dengan kematian? Karena ketika orang mulai memasuki usia kepala 7, kepala 7 lewat, diberkati umur panjang lagi, kepala 8, biasanya sudah ngomong seperti om sama tante ini sudah bau tanah. Betul. Kenapa? Karena Alkitab mengajari kita tentang matematika. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80. Nah saudara, begitu orang mulai masuk umur 70, kepala 7, sudah mikir, ini di ruang tubuh iki wis ngantri, cuma nomornya piro karo. Betul ya? Sudah harus siap-siap. Sudah masuk ruang tunggu, tinggal dipanggil. Urusan nomor yang saya tidak tahu. Saudara, orang seringkali takut mati karena di dalam hidupnya sesungguhnya dia tahu apa yang dia sudah buat selama dia semasa kecil sampai dengan hari ini. Seperti keselamatan kita itu didasarkan oleh belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, oleh karena iman di dalam nama Kristus. Oleh karena itu, buang itu semua keraguan saudara. Buang ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui di dalam hidupmu. Sebab dia katakan kepada saudara dan saya, ketika kita berbuat dosa, Tuhan dengan jujur berkata, aku tidak bisa bohongi diriku bahwa aku tetap mengasihimu. Dan dia selalu berharap saudara yang berbuat dosa segera kembali. Jangan kau hidupi dosa lamamu, tetapi berhenti dan kembalilah kepada jalan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memanggil, dia akan berkenan karena kau telah kembali kepada jalan yang dia mau. Saudara, kita tahu setelah dia mati di atas kayu salib, seperti yang dia katakan, tetapi pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan oleh Bapakku. Dan itu dibuktikan lewat kubur yang kosong. Itu dibuktikan lewat dia berkenan menampakkan diri kepada para muridnya. Sehingga kita memiliki kesimpulan apa arti
seperti kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kepastian menang atas maut dan menjadi jaminan kemenangan bagi orang percaya atas kuasa iblis yang hanya bisa membunuh, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan Yesus, Dia memberikan kepastian iman kepada saudara dan saya bahwa Dia telah menang atas maut, Dia telah menang atas kuasa iblis, sehingga dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55, yang demikian bunyinya, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, semua yang membenci Tuhan Yesus bersorak-sorai. Iblis setan bersorak-sorai dengan semua anak-anaknya, menghujat, mengolok-olok Dia, seakan-akan mereka menang. Dan Yesus yang ada di atas kayu salib sebagai seorang pribadi yang dikalahkan oleh mereka. Saudara, yang bisa dibunuh adalah yang jasmani, adalah yang 100% jasmani, sehingga dia bisa dibunuh di atas kayu salib. Tetapi ketika dia dibangkitkan oleh Bapaknya, dia adalah Tuhan 100% yang ilahi, yang sudah tidak bisa mati lagi, tetapi menunjukkan, membuktikan bahwa Dia adalah sang pemilik surga dengan hidup yang kekal. Sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan ini kembali mengejek kepada iblis, setan, dan para pengikutnya. Hai maut, di manakah sengatmu? Mana kuasamu? Bukankah maut telah ditelan oleh kemenangan Tuhan dengan kebangkitannya? Sehingga dengan demikian seharusnya orang Kristen bisa memberikan makna yang luar biasa, yaitu yang kedua, kematian bukan hal yang menakutkan lagi, khususnya bagi orang percaya. Sebab jika Kristus bangkit, maka kami juga akan dibangkitkan. Saudara, senang jika ada yang berusia kepala 7, kepala 8, itu sudah langsung meluruskan hidupnya kepada Kristus. Sebab apa? Tinggal hitung-hitungan, saudara. Kalau dikasih umur 70, ya umur 60, berarti matematikanya 70 60 berarti kurang 10. Kalau dikasih sampai umur 80, yang umur 73 berarti kurang 7 tahun. Dan siap-siap kok, begitu. Tidak usah ragu. Nanti kan ketemu di sana. Sehingga orang yang yakin dia diselamatkan, oleh karena dia selalu mengiring Kristus Tuhannya, berani berkata, mati adalah keuntungan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, kehidupannya Dia, itu memberikan teladan buat saudara dan saya, karena Dia ditabiskan sebagai yang sulung, sebagai yang pertama. Kemudian kita napak tilas jalan hidupnya Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu agama yang lain tanpa sadar itu mengikuti Yesus yang adalah Sang Pencipta. Jangan Pak Roni. Ya. Kalau Anda masih ingat sebelum Anda jadi Kristen, biasanya seseorang yang kehilangan keluarganya itu selalu mengadakan selamatan. Entah dibukakan apa dalam selamatan itu. Selamatan yang pertama diadakan hari keberapa? Telung dinona hari ketiga. Kenapa nanti hari ketiga? Karena pada hari ketiga Yesus itu bangkit. Mungkin ada beda paroli. Itu kan Yesus. Lu ada tak percaya? Perjanjian lama itu semuanya menulis tentang nubuatan Yesus. Perjanjian baru menggenapi apa yang dinubuatkan oleh kitab para nabi. Hosea pasal 6 ayat 2 saya buktikan itu. Ini untuk semua. Hosea 6 ayat yang ke-2. Ia, Tuhan Guru Besar, akan menghidupkan kita, berarti semua manusia, sesudah 2 hari. Bisa hari keberapa? Ketiga atau kelima? Dan ternyata pada hari ketiga, Ia, Guru Besar, Tuhan, akan membangkitkan kita, yaitu seluruh manusia, dan kita akan hidup di hadapannya, Guru Besar. Dikasih contoh siapa? Yesus Tuhan yang sulung yang pertama. Kita ikut sesuai dengan antrian kepleknya tadi. Si kepala 7, kepala 8, keplek pegang orang di depan. Tapi tidak apa-apa. Anda malah hidup dalam hidup yang kekal. Salah satunya sakit penyakit itu diberikan oleh Tuhan oleh karena anugerah kasih sayang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh bangun itu tidak bisa langsung bangun berdiri, mesti iringan dulu. Waduh sakit mau, dengkul boyok. Betul ya? Kenapa harus dikasih sakit? Supaya sampai nggak kerasa di dunia. Kalau nanti nggak sehat, ngomongnya apa? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kebal ini nanti. Giliran, ya. Dikasih sakit supaya apa? Tuhan, daripada sakit begini Tuhan, dan dijemput kan begitu ya. Tuhan ngomong, GPJ melakui. Ya monitor saja, ya pelaksananya di monitor. Terakhir, arti daripada dia bangkit
Sebab Tuhan Yesus Kristus berkata juga kepada saudara dan saya bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Yohanes 11, 25 dan 26. Dia katakan kepada para rasulnya, tetapi dia juga membuktikan di dalam hidupnya. Dia mati di atas kayu salib dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi setiap orang yang percaya pasti akan bersukacita pada hari ini, karena Dia yang memberikan hidup kepada saudara dan saya berkenan mengundang saudara dan saya duduk semeja hidangan dengan Dia untuk makan bersama Kristus, menyambut tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Dia memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.